Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat perempuan dan anak. Perkenalkan saya Eno. Hari ini adalah podcast perdana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Dan di episode pertama kali ini adalah podcast Ngabuburit. Obrolan Ramadan, perempuan, anak, dan keluarga sejahtera. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh sahabat perempuan dan anak. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, di mana kita akan menjalani hari-hari penuh makna selama 1 bulan ke depan. Hari pertama berpuasa tentunya punya banyak sekali cerita dong, tentang bagaimana sahur pertama, bagaimana kita menyesuaikan ritme kehidupan kita lagi, dan bagaimana semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan kali ini. Nah, di episode pertama kali ini kita pengen ngobrol santai nih tentang bagaimana sih suasana hari pertama Ramadan di rumah, tentang bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan perannya saat menjalankan ibadah puasa, baik saat sahur maupun berbuka, bagaimana cerita anak-anak saat menjalani hari-hari pertama puasanya di rumah, dan bagaimana momentum Ramadan ini menjadikan keluarga semakin hangat, semakin harmonis, dan semakin sejahtera tentunya. Dan kita sudah kehadiran narasumber kita, Sekretaris Dinas P3KB, ada Bapak Dehi Wahyudi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak Eno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih Bapak? Berpuasa? Oh, bagaimana hari pertama puasanya ini? Sampai sore ini kayaknya masih semangat. Masih semangat, Alhamdulillah. Masih semangat, masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Sahur lancar Pak? Hari pertama lancar walaupun agak terlambat. Oh, agak terlambat sahurnya ya Pak. Ya. Hari pertama udah terlambat nih. Gimana nih biasa sahur nih? Oke, anak-anak gimana Pak? Puasa nggak? Puasa, semuanya berpuasa dan semuanya tetap semangat juga menjalani ibadah puasa di hari pertama. Boleh cerita nggak Pak, gimana sih hari pertama puasa di rumah? Anak-anak mungkin siapa yang duluan bangun, atau susah nggak bangunnya anak-anak nih Pak? Kalau sahur ya, untuk pertama sahur mungkin agak susah ya, karena bangun lebih awal, kemudian juga sarapan makannya juga dimajukan sekian jam ke depan ya. Cuman hanya saja kita berbagi ya tugas antara saya, kemudian istri saya, dan juga anak-anak, itu semuanya kita sudah prepare sebelum kita tidur malam. Oh gitu. Iya. Jadi untuk memudahkan proses saat sahur ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu anak-anak Bapak usia berapa nih Pak? Yang di rumah itu anak usia 16 tahun ya, SMA kelas 1, kemudian adiknya itu sekitar 14 tahun. Oh, di rumah ya? Jadi Di rumah. membantu Bapak Ibu juga dong? Membantu, Oh, membantu gitu. si abangnya juga membangunkan adiknya bersama, kemudian juga sama-sama juga menyiapkan makanan untuk sahur bersama. Oh, jadi ada kerjasama nih ya Pak ya, antara Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam menyiapkan sahur. Nanti berbuka gimana Pak? Saling kerjasama juga? Atau Kerjasama dong. Bapak pulangnya sore nih gitu? Kerjasama lah. Kerjasama juga. Iya, karena waktunya juga kan bisa diatur ya. Selama jadwal Ramadan ini kayaknya ada keringanan ya. Jam kerja juga lebih awal pulangnya sehingga bisa kumpul bersama dengan keluarga. Jadi mempersiapkan sahur dan berbuka itu bukan cuma kewajiban istri aja gitu ya Pak ya, berarti ya? Oh tidaklah. Kewajiban semua, si istri membantu, kita juga membantu, suami membantu, anak-anak juga. Biasanya ya kalau sudah berbuka pada seneng ya. Bekerja juga pada semangat nyiapin bukaan puasa bersama gitu. Berarti momen paling semangat ya Pak ya menjelang berbuka itu ya Iya, Pak? paling indah, paling semangat, paling ditunggu-tunggu kan dalam keadaan lapar dan haus. Jadi membayangin makanan dan minuman itu kayaknya enaknya bareng-bareng gitu. Anaknya bareng-bareng. Iya bener. Ada nggak Pak, selain mempersiapkan berbuka ini, momen-momen khusus yang spesial gitu untuk seluruh anggota keluarga? Apakah Ada. setelah sahur mungkin? Ada, kayaknya biasanya ya kita coba biasakan untuk anak-anak dan ibunya di rumah ya, kita doa bersama dulu sebelum berbuka puasa gitu. Selain mempersiapkan bersama, kemudian doa bersama juga. Kemudian setelah berbuka juga kita rapikan bareng-bareng gitu. Sehabis sholat maghrib kita rapikan bareng-bareng gitu.
dengan anak-anak juga. Jadi benar-benar momen saling kerjasama di bulan Ramadan ini ya Pak ya? Iya, kerjasama dan saling mengisi lah satu sama lain. Ada perbedaan nggak Pak momen kerjasama ini di bulan Ramadan dengan hari-hari biasanya di luar Kayaknya pergeseran waktunya aja. Ramadan? Pergeseran waktunya aja kan biasanya juga kita makan kan tetap bareng-bareng ya. Oh gitu. Kita juga siapkan waktu untuk bisa makan bersama, diskusi bersama, cerita bersama dengan anak-anak. Hanya karena puasa tuh waktunya kayaknya dimajuin deh. Pas saat Di sarapannya tuh di sahur gitu ya. Kemudian kalau makan malamnya tuh di berbuka gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, hanya waktu yang berubah, tapi sebenarnya kebiasaannya sama ya, selalu makan bersama. Sama. Jadi menurut Bapak seberapa penting sih momen makan bersama dengan keluarga itu? Nah nih sahabat perempuan dan anak nih kayaknya penting nih. Penting juga saya sampaikan kenapa saya membiasakan ya. Membiasakan sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Eno nih. Sama saya tuh membiasakan untuk mengumpulkan keluarga di satu waktu tertentu, biasanya itu memang di malam hari, supaya kita membangun komunikasi satu sama lain, mengerti permasalahan di hari itu, permasalahan anak-anak, permasalahan ibunya, jadi kita saling mendengarkan, saling memberikan solusi, masukan, sehingga terbentuk pola komunikasi yang jauh lebih baik. Gitu. Dan itu biasanya diambil di malam hari sih Kak Eno. Di malam hari, biasanya kalau hari-hari biasa di malam hari. Malam di hari. bulan Ramadan? Bulan Ramadan tuh biasanya sering berbuka ya. Sebelum berbuka tuh kita seru-serunya itu kumpulnya itu. Gitu. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol gimana nanti si adik kan juga dinyampaikan apa kegiatannya dalam satu hari gitu. Itu sih. Jadi komunikasi antar anggota keluarga itu sangat penting ya Pak ya? Penting sekali, penting sekali. Dengan begitu kan kita akan tahu ya bagaimana dalam satu hari kehidupan anak kita di luar rumah dan juga bagaimana kesibukan dari istri kita ketika kita juga bekerja di luar kan. Kalau kita nggak tanya ya kita nggak tahu, malah jadi komunikasinya terputus, kurang baik juga gitu. Oke, saling mendengarkan, saling mengeluarkan keluh kesah ya Pak ya? Iya, lebih ke situ kayaknya. Yang paling banyak kayaknya ibunya ya. berkeluh Ibunya, kesah. iya karena seharian mungkin menunggu kapan nih momen untuk mengeluapkan Ya, segala benar. keluh kesahnya ya Benar, Pak ya. benar. Tapi Bapak terbebani nggak sih Pak ketika mendengarkan keluh kesah anak-anak atau keluh kesah istri? Enggak ya, Aduh, enggak capek nih juga. denger keluh kesah, aku capek kerja, harus dengerin keluh kesah mereka lagi gitu. Enggak juga, menjadi pendengar lebih baik kayaknya. Enggak sering mendengarkan gitu. Kemudian kan kita juga harus memahami karakteristik dari masing-masing orang yang terdekat dengan kita ya. Anak, istri gitu. Harus dipahamin dong. Daripada mereka curhatnya di luar ya Pak ya, mending curhat Benar. sama... Apalagi kalau curhatnya di medsos. Oh iya. Itu benar-benar bahaya itu. Seberapa bahaya sih Pak curhat di medsos ini menurut Bapak? Ya bahaya sekali. Kan curhat itu kadang kan kita nggak tanpa sadar ya. Sering tanpa sadar itu kita sampaikan sesuatu yang sifatnya private. Dari keluarga yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh orang lain. Itu sih. Jangan sampai lah. Karena kalau sudah ranah private itu menjadi konsumsi orang lain, itu kan sama aja kita memberikan orang lain untuk masuk ke dalam kehidupannya kita gitu. Dan itu akan memunculkan disharmoni juga di tengah keluarga. Oh iya benar-benar. Kalau gitu makanya kita harus membuka ruang seluas-luasnya dalam keluarga untuk bisa Iya. jadi tempat curhat yang aman Benar, ya Pak benar. bagi setiap anggota keluarga. Iya, benar. Oke, mungkin boleh balik lagi ke momen puasanya Pak. Kan anak-anak Bapak udah gede-gede nih. Iya. Tapi kan waktu masih kecil dulu, gimana sih Bapak memotivasi mereka untuk semangat berpuasa? Mungkin ada sahabat perempuan dan anak di sana yang masih punya anak kecil-kecil yang agak susah nih, gimana nih anaknya rewel nggak mau puasa atau supaya semangat belajar berpuasa? Ya, kalau teringat masa kecil dulu ya dari anak-anak ya, biasanya sih kita sering mencontohkan ya. Mencontohkan, kemudian memberi semangat sebatas kemampuan dia aja. Karena anak-anak itu kan punya tahapan sendiri, punya karakteristik sendiri juga untuk berusaha mengikuti puasa. Terutama dengan begitu banyak ini ya, seperti kita memberikan motivasi ke anak ya, motivasi yang mungkin sesuai dengan kefahaman dianya juga. Contoh ya misalkan kayak ini abang kalau nanti puasanya penuh, nanti dikasih THR agak banyak gitu. Gitu sih. Hadiah, bisa jadi hadiah gitu ya Pak. Tapi tetap mempertimbangkan tahapan perkembangan anak ya Pak ya dalam mengajarkan berpuasa pada mereka ya. Oke nih Pak, perubahan kecil apa? Tadi kan Bapak sudah cerita nih tentang kerjasama Bapak mempersiapkan segala sesuatunya di bulan Ramadan ini.
menurut Bapak perubahan kecil apa yang bisa dimulai dilakukan di setiap keluarga supaya jangan ada salah satu pihak yang merasa paling lelah, paling capek nih dalam menjalankan tugasnya di keluarga? Entah di bulan puasa ini mungkin atau di kehidupan sehari-hari. Ini kalau saya ya, saya biasa di rumah itu malam kan musyawarah. Nah itu sebenarnya sih teman-teman sahabat perempuan dan anak ya, musyawarah itu diperlukan juga sih di tengah keluarga. Jadi malam tuh sebelum tidur ya, kira-kira 1 jam tuh kita musyawarah. Musyawarah ini kira-kira tuh di sahur tuh. Siapa yang ngerjain apa, kemudian si adik ngerjain apa, saya ngerjain apa gitu, disepakatin, dikomunikasikan. Nah itu insya Allah ketika sahur kita lebih enak ngerjainnya daripada kita nggak tahu tuh tiba-tiba loh disuruh ngerjain itu, disuruh ngerjain ini, si ibu kan bingung juga gitu, si anak juga kan kita suruh bangunin begini, dia juga kan jadi agak berat gitu. Tapi kalau sudah dimusyawarahkan di malam harinya sih biasanya tidak berat. Jadi sekali lagi komunikasi itu adalah Komunikasi. kunci ya Pak ya. Benar. Supaya masing-masing bisa mengungkapkan kebutuhannya. Benar. Sehingga semuanya berjalan harmonis ya Pak Benar, di dalam benar, keluarga. benar. Komunikasi itu yang pertama. Komunikasi yang hal yang utama. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Menurut Bapak apa makna keluarga sejahtera di bulan Ramadan atau di setiap harinya? Nah, ini konteksnya Ramadan ya. Keluarga sejahtera itu keluarga yang saling mengisi ya. Satu sama lain, memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain, dan berusaha menutupi apabila ada satu permasalahan yang mungkin bisa menjadi trigger ya bagi kita untuk memunculkan sikap apatis. Nah, itu kita hindari. Tapi lagi dan lagi nih kayak memang komunikasi di saya itu paling utama ya, dari urutan prioritas kayaknya itu paling atas gitu. Nah, itu sih. Oke, mungkin untuk terakhir pesan-pesan dari Bapak untuk seluruh sahabat perempuan dan anak. Ya, oke. Sahabat perempuan dan anak, kita sama-sama menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Sebisa mungkin kita bangun pola komunikasi yang baik di tengah keluarga. Kita ambil momen Ramadan ini sebagai ruang untuk kita membuka lebih luas cara berpikir, kemudian lebih luas lagi untuk bisa memahami satu sama lain di tengah keluarga kita, sehingga harmonisasi di tengah keluarga akan terwujud dan mudah-mudahan akan berlanjut setelah selesai puasa. Oke, seru sekali nih Pak ngobrolnya hari ini ya Pak. Pengennya ngobrol lebih panjang nih, tapi mengingat podcast kita tentu punya durasi ya, supaya teman-teman sahabat juga nggak bosen pastinya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Kak Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya memperkuat ibadah kita, tapi juga memperkuat hubungan keluarga di dalam rumah. Perempuan merasa lebih dihargai dan tidak menanggung beban sendiri, anak-anak merasa lebih didengar dan dilindungi, dan keluarga menjadi ruang yang aman, hangat, serta menyenangkan. Karena keluarga sejahtera bukan hanya tentang kesempurnaan, tetapi tentang kebersamaan dan saling menguatkan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!